Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di kesempatan ini, kita akan membahas salah satu konsep penting, yaitu pelaku dan prinsip ekonomi. Untuk memahami itu, kita juga perlu kembali ke dasar-dasar ekonomi, khususnya bagaimana kelangkaan, pilihan, dan biaya mempengaruhi keputusan ekonomi, baik oleh individu maupun perusahaan. Apa itu ekonomi? Secara sederhana, ekonomi adalah studi tentang bagaimana kita sebagai individu, perusahaan, atau negara mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sumber daya itu bisa berupa tanah, tenaga kerja, modal, atau kemampuan kewirausahaan. Karena semuanya terbatas, maka muncullah tiga masalah utama ekonomi, yaitu kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Kelangkaan atau scarcity, kita tidak bisa memiliki semuanya sekaligus. Uang, waktu, tenaga, dan bahan baku selalu ada batasnya. Pilihan, choice, karena terbatas, maka kita harus memilih mau pakai uang untuk investasi, konsumsi, atau ditabung. Setiap pilihan berarti ada yang dikorbankan. Biaya peluang atau opportunity cost. Nah, inilah konsep pentingnya. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang kita tinggalkan. Misalnya, kalau perusahaan memilih memproduksi sepeda, maka biaya peluangnya adalah keuntungan yang hilang dari tidak memproduksi motor. Siapa saja sih pelaku ekonomi? Dalam sistem ekonomi, ada beberapa pelaku yang saling berinteraksi. Rumah tangga atau individu sebagai konsumen. Lalu berikutnya, perusahaan sebagai produsen barang dan juga jasa. Pemerintah sebagai pengatur sekaligus penyedia layanan publik. Lalu berikutnya lembaga keuangan yang mengalirkan dana. Berikutnya kita ada sektor luar negeri melalui ekspor dan juga impor. Mereka semua saling terhubung lewat pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar modal dengan harga sebagai mekanisme pengatur utamanya. Prinsip-prinsip dasar ekonomi. Beberapa prinsip penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah kelangkaan dan biaya peluang, analisis marginal, yaitu membandingkan manfaat tambahan dengan biaya tambahan. Insentif mempengaruhi perilaku, pajak, subsidi, atau bonus bisa mengubah keputusan seseorang. Spesialisasi dan perdagangan. Karena keunggulan komparatif, setiap pihak sebaiknya fokus pada hal yang paling efisien untuknya. Mekanisme harga dan elastisitas. Efisiensi versus keadilan. Di sini tidak semua yang efisien selalu adil, bahkan sebaliknya. Kegagalan pasar atau market failure dan juga peran pemerintah. Analisis marginal, cara rasional dalam membuat keputusan. Dalam teori produksi, perusahaan tidak langsung memutuskan mau menghasilkan 100 atau 1000 unit. Mereka akan bertanya, kalau saya menambah satu produksi lagi, apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya? Aturannya sederhana. Produksi ditambah jika manfaat marginal lebih besar biaya marginal. Hentikan produksi jika manfaat marginal lebih kecil biaya marginalnya. Prinsip ini bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk keputusan sehari-hari, seperti menentukan berapa lama belajar, berapa lama bekerja, atau apakah menerima pesanan tambahan. Insentif, spesialisasi, dan juga perdagangan. Perilaku manusia bisa berubah hanya karena satu hal, insentif. Harga diskon membuat kita belanja lebih banyak. Subsidi membuat produsen lebih semangat untuk berproduksi. Dan pajak bisa menurunkan konsumsi barang tertentu. Kemudian, spesialisasi dan perdagangan membuat produksi menjadi lebih efisien. Kita tidak harus bisa semuanya. Yang penting kita bekerja di bidang yang biaya peluangnya paling rendah,
lalu bertukar hasilnya dengan pihak lain. Harga dan elastisitas. Harga bukan sekedar angka. Harga adalah sinyal memberitahu kita apakah suatu barang langka atau berlimpah. Namun, seberapa besar perubahan harga mempengaruhi jumlah permintaan atau penawaran, inilah yang disebut elastisitas. Perusahaan perlu memahami elastisitas untuk menentukan strategi harga dan menghitung potensi keuntungan. Bahkan, pemerintah menggunakannya untuk menyusun pajak yang efektif. Ketika pasar gagal atau market failure, tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh mekanisme pasar. Misalnya, monopoli yang membuat harga jadi terlalu mahal, pencemaran, eksternalitas negatif yang merugikan masyarakat, barang publik seperti jalan, jembatan, atau lampu jalan yang memang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta. Disinilah pemerintah masuk untuk mengatur, memberi insentif, atau menyediakan langsung layanan tersebut. Jadi, seluruh konsep ini, mulai dari kelangkaan, biaya peluang, insentif, hingga analisis marginal, adalah pondasi penting untuk kita pelajari lebih lanjut. Itulah yang akan kita bahas lebih dalam pertemuan di kelas nanti. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di materi berikutnya.